saya Fauzia, NIM 200461123 akan menjawab soal UAS Sejarah Indonesia Baru 1 nomor 1, 2, 3, dan 4. Hubungan dagang antara Nusantara, Arab, Cina, dan India terjalin dengan membawa kemajuan terhadap peradaban Nusantara. Akan tetapi, kenapa ketika bangsa Barat masuk ke Nusantara malah disebut dengan era kegelapan? Menurut saya, hubungan dagang yang terjalin antara Nusantara dengan India, Cina, dan Arab bertahan dalam hubungan baik selama berabad-abad tersebut terjadi karena bangsa India, Arab, dan Cina tersebut datang hanya untuk berdagang saja tanpa membawa embel-embel lain yang dapat menyengsarakan pribumi. Akan tetapi, bangsa Barat masuk ke Nusantara memiliki maksud lain, bukan hanya untuk berdagang. Sebagai akibat dari terjadinya perang salib, bangsa Eropa yang kalah kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah untuk bahan makanannya. Karena pasar di Eropa ditutup jalur perdagangannya bagi bangsa Eropa itu sendiri, terutama di daerah Konstantinopel. Agar dapat memenuhi kebutuhan bangsa Barat, mereka berlayar untuk mencari rempah-rempah tersebut. Lalu mereka mendarat di Nusantara. Ketika mendarat di Nusantara, melihat kesuburan daerah tersebut, mereka memiliki keinginan untuk menguasai Nusantara tersebut secara seutuhnya. Mereka datang ke Nusantara membawa 3 semboyan yang kita kenal, yaitu semboyan 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold yang kita kenal dengan mencari kekuasaan, kekayaan, sedangkan Glory mencari kejayaan, dan Gospel untuk menyebarkan keyakinan. Mereka menjadikan pribumi tersebut sebagai para pekerja dan budak mereka. Padahal mereka datang ke negara orang, akan tetapi malah memerintah penduduk tersebut. Maka dari itu dapat kita simpulkan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara tersebut dinamakan dengan bangsa kegelapan karena banyak bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia menjadi budak di daerah sendiri pada masa kolonialisme tersebut. 2. Dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing dilengkapi dengan contohnya. Baiklah, VOC adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda di Amsterdam. VOC ini didirikan bertujuan untuk menghindari persaingan dagang antar sesama bangsa Barat. Strategi dagang yang VOC lakukan, yang pertama, VOC menerapkan politik divide et imperanya atau politik adu domba. VOC mengadu domba antara penguasa-penguasa lokal dengan para pedagang yang ada di Nusantara. Sehingga para pribumi hanya mau berdagang dengan bangsa Belanda saja. Contohnya yaitu peristiwa Giyanti yang terjadi di daerah Mataram yang mengadu domba antar pemimpinnya. Yang kedua, monopoli perdagangan. Belanda menerapkan sistem monopoli dagang, di mana dia mengambil bahan rempah dari pribumi dan dimonopoli. Lalu Belanda menjual kembali bahan rempah yang sudah mereka olah kepada pribumi dengan harga yang lebih mahal. Pribumi terpaksa membeli karena butuh terhadap bahan-bahan tersebut. Contohnya yaitu pelayaran honey yang Belanda lakukan yang membuat para pribumi sengsara karena semua bahan-bahan yang mereka butuhkan itu sudah dimonopoli oleh Belanda. Terpaksa mereka harus membeli lagi kepada Belanda. 3. Kenapa Kesultanan Aceh Darussalam menjadi satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC? Analisislah faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya.
Menurut saya, pasukan Aceh yang terdiri atas pasukan Hulu Balang Ulama dan rakyat mendapatkan gempuran dari Belanda. Pertempuran sengit antar keduanya berlangsung karena memperebutkan Masjid Baitur Rahman. Namun, Aceh tidak tinggal diam saja dan terus menggempur Belanda sehingga Jenderal Kohler wafat di tangan Aceh. Kematian jenderal ini membuat Belanda mundur. Dari kegagalan tersebut, Belanda tahu bahwa butuh persiapan yang lebih matang untuk menghadapi Aceh. Lalu, Belanda melakukan penyerangan kedua pada 9 Desember 1873 dan pada serangan kedua ini, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan dan membakar Masjid Baitur Rahman. Meski demikian, Belanda tidak lebih sigap dari Aceh. Daerah pantai utara dan timur yang biasa dijadikan tempat kapal lalu lalang dijaga ketat oleh penduduk Aceh. Kemudian dihancurkannya Aceh, Belanda berusaha untuk mengalihkan fokus dengan membakar daerah perkampungan Aceh tersebut dan juga Belanda menerapkan politik pecah belah di Aceh, namun gagal. Aceh menjadi sebuah daerah yang tidak mudah dihasut dan diadu domba oleh Belanda. Maka dari itu, Aceh menjadi salah satu daerah yang sulit untuk ditaklukkan. Selama revolusi secara fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat Belanda duduki. Sehingga Aceh digadang-gadang sebagai daerah modal utama bagi perjuangan bangsa kita. Dalam dijelaskan bahwa ulama adalah faktor penting atau faktor utama dalam kepemimpinan di Aceh ini. Selain itu, karena semangat perjuangan rakyatnya dan rakyat sangat percaya kepada pemimpinnya sehingga tidak mudah untuk diadu domba oleh Belanda, juga merupakan faktor yang sangat penting akan kegagalan Belanda untuk memonopoli Aceh. 4. Makna apa ya atau nilai-nilai yang bisa diambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Islam menjadi landasan terciptanya tatanan dunia yang beradab dengan pemikiran, cita-cita, dan kebudayaan baru. Islam tidak memaksa semua orang untuk memeluk agamanya, dan juga Islam tidak memakai sistem kasta seperti agama-agama sebelumnya yang ada di Nusantara. Hal tersebutlah yang membuat Islam banyak diminati di Nusantara dan menjadi agama yang sangat cepat menyebar di Nusantara. Dampaknya dapat kita lihat pada saat sekarang ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Kejayaan Islam di Nusantara memberikan banyak makna penting bagi kita. Yang pertama, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di Nusantara. Seperti contoh, didirikannya beberapa pesantren-pesantren yang digunakan untuk belajar mengenai hal yang berhubungan dengan Islam, yang membuat masyarakat makin tertarik dan makin paham akan Islam tersebut. Selain itu, pada masa kejayaannya, Islam juga memiliki para pemimpin yang sangat ramah tamah, seperti contohnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan agama dengan cara berdakwah, akan tetapi Islam tidak selamanya mengalami masa gemilang di Nusantara. Islam mengalami masa kejatuhannya pada saat bangsa Barat mulai memasuki Nusantara. Bangsa Barat merebut atau mengambil alih kejayaan Islam di Nusantara dengan cara mengadu domba antar sesama pemimpin Islam tersebut, sehingga para sultan banyak terbunuh akibat politik adu domba bangsa Barat tersebut. Dan pada akhirnya kejayaan Islam pun satu persatu mulai runtuh dan berakhirlah masa kejayaan Islam di Nusantara akibat dari banyaknya faktor pendukung untuk kehancuran Islam tersebut. Faktor utamanya karena bangsa Barat sudah datang dan menduduki Islam di Nusantara dan mulai mengadu domba para pemimpin-pemimpin Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you guys for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.